Halo teman-temanku Virgo, hai, apa kabar kalian semua? Aku harap teman-teman dalam kondisi yang baik, sehat, dan bahagia ya. Oke, dalam readingan kali ini kita mau bahas siapa yang lagi overthinking sama kalian, teman-teman zodiak Virgo di bulan Juni tahun 2021 ya. Oke, bacaannya sifatnya sangat umum, jadi tidak akan cocok untuk teman-teman yang menonton video ini ya. Ambillah yang baik dari readingan ini, lepaskan yang tidak baik ya. Aku selalu berharap dalam setiap readingan itu resonate ke kalian ya, jadi kalian nggak sia-sia nonton video readingan dari aku ya. Oke, aku shuffle dulu, aku tarik energinya secara umum ya. Oke, biar videonya nggak terlalu panjang juga gitu ya. Oke, siapa yang lagi loncat kartunya. Aduh, kita ambil ya, nggak apa-apa. Oke. Siapa yang lagi overthinking sama teman-teman zodiak Virgo di bulan Juni tahun 2021? Siapa ya? Kalian lagi sibuk apa teman-teman Virgo? Ayo diceritakan ya di kolom komentar, aku pingin tahu. Aku suka loh kalau kalian itu banyak yang komen, aku pasti bales sih. Suka gitu, jadi bisa kenalan sama kalian gitu ya, walaupun di YouTube ya, di channel YouTube gitu, bukan secara personal gitu ya, kan lewat media sosial soalnya ya, nggak bisa bertemu secara langsung. Oke, nggak apa-apa, komen aja nggak apa-apa, aku suka kalau kalian komen gitu ya. Oke, seseorang siapa sih yang lagi overthinking sama kalian? Aku lihat dia adalah seseorang yang memiliki beban di hatinya ya, beban perasaan tentunya ya sama kalian gitu. Mungkin dia pernah melakukan kesalahan sama kalian ya di masa lalu, dan di sini juga sangat terlihat kalau orang ini penuh dengan penyesalan gitu ya. Makanya overthinking sama kalian gitu ya, mikirin kalian gitu ya. Oke, dia juga di sini statusnya lagi single gitu ya, single tapi nggak bahagia gitu ya. Oke, dia lagi menarik diri karena dia kehidupannya untuk saat ini tidak membuat dia nyaman gitu ya. Dia hidupnya saat ini lagi struggle gitu ya, lagi berjuang gitu ya. Oke, dimana dia merasa jalan hidupnya ini kok dalam kegelapan gitu ya, banyak mendungnya gitu ya. Dia juga sering susah hatinya gitu ya, sering merasa putus asa gitu ya, karena dia merasa jalan hidupnya itu kok nggak lancar gitu ya, banyak penghalangnya, banyak hambatannya di sini gitu ya. Oke, seperti itu. Mau tahu lagi nggak teman-teman? Oke, kita lanjutkan ya. Oke, di sini dia lagi mengisi waktunya gitu ya dengan mencari uang gitu ya, dengan mengupayakan usahanya tuh biar mendatangkan rezeki gitu ya. Aku lihat rezekinya di sini juga agak seret gitu ya. Jadi dia saat ini itu prinsipnya waktu adalah uang. Jadi dia gunakan sebaik-baiknya waktu dia untuk mencari uang gitu ya. Dia mungkin dia kerja kantoran, setelah pulang kantor
dia jadi kurir Gojek atau Grab gitu ya. Dia di sini apa ya, kerja keras sih gitu loh. Apa pekerjaannya tuh bukan hanya satu tapi 2 sampai 3 gitu ya. Kalau ini terus diteruskan gitu ya, dia terlalu keras nanti takutnya sakit juga gitu ya. Dia terlalu memforsir gitu ya dirinya gitu ya. Oke, karena dia merasa apa ya, kurang gitu untuk kebutuhan hari-harinya gitu ya. Oke, dimana di dalam lingkungan kehidupannya ada yang harus dia tanggung gitu. Jadi dia punya tanggungan entah orang tua, anaknya atau istrinya. Pokoknya ada beberapa orang yang menjadi bebannya gitu ya. Jadi dia harus menghidupi orang-orang di sekitarnya gitu. Mungkin keluarganya, istri, anaknya atau orang tuanya di sini ya. Jadi bebannya dia semakin berat, energinya kan salib di energi utamanya ya. Oke. Di sini dia juga merasa kesepian ya, merasa sendiri gitu ya. Seharusnya dia tuh punya pasangan gitu ya. Aku lihat ini single orangnya. Mungkin yang di sini tadi aku bilang istri, mungkin mantan istri ya. Dia pernah nikah, sekarang single, duda atau janda gitu ya. Tapi aku lihat energinya kuat di maskulin ya, dan juga di sini ada juga feminim ya. Jadi bisa cowok bisa cewek ya di sini. Energinya seimbang antara laki-laki dan perempuan. Dia tuh suka merasa gitu loh, coba aku punya pasangan, ketika aku kerja keras gini gitu kan ada yang memberikan semangat gitu ya. Dia merasa ndak punya support system gitu loh ya, ndak punya penyemangat atau penghibur gitu ya dikala dia itu stres akan tekanan hidup gitu ya. Aku merasa kehidupan orang ini itu nggak mudah untuk saat ini teman-teman ya. Oke, seseorang ini dulu pernah menghilang dari hidup kalian ya. Orang ini suka on off dalam hubungan, sangat terlihat sekali. Dia suka mempermainkan hati lawan jenis terutama ya. Dia suka baperin orang, setelah orangnya baper ditinggal pergi gitu ya. Dia suka berpaling gitu. Oke. Di masa lalu dia itu orangnya itu berkecukupan gitu ya, jalan hidupnya itu lancar-lancar aja gitu ya. Dan ini aku merasa roda ini berputar untuk dia gitu ya. Dimana apa yang dia miliki di masa lalu untuk saat ini dia tidak memilikinya, yaitu zona nyamannya gitu ya. Dulu dia orang tuh yang nggak mikir gitu loh, mau beli apa oke, mau ke sana oke. Sekarang dia penuh pemikiran gitu ya, nggak seperti dulu gitu ya. Apakah ini karma? Entahlah, aku nggak berani nyebutkan ya. Oke, di sini dia juga ingin gitu ya memiliki pasangan, dan dia tuh overthinking sama kamu. Dia itu juga merindukan kamu teman-teman, karena kamu tuh orang yang dianggap tepat untuk menjadi pendamping dia, apalagi di saat kondisi dia yang seperti ini gitu. Kalian tuh diingat kebaikannya gitu ya, diingat perhatiannya. Jadi ada kerinduan lah di sini yang bisa aku katakan ya. Oke. Ya, kalau memang sedang susah, memang kebanyakan yang diingat tuh orang baik ya. Oke, di sini aku merasa kalian dengan seseorang ini memiliki ikatan batin yang sangat kuat ya. Ketika kalian itu misalnya di rumah gitu ya, happy gitu ya, maksudnya nggak ada pemikiran atau perasaan yang gundah gelisah, tiba-tiba kalian kok berubah gitu perasaannya, jadi gelisah, sedih gitu ya. Kalian tuh nggak mengerti loh, kok bisa berubah perasaanku ini ya, karena energinya dia ketarik sama kalian gitu loh ya. Energinya dia ya seperti itu, galau, pikiran berat, gelisah gitu ya. Oke.
Jadi ketika kalian merasa ada ikatan kuat dengan seseorang yang lagi overthinking sama kalian, doakan aja ya, biar dia juga tenang di sana. Ketika kalian doakan, memberikan afirmasi energi positif, dia akan jauh lebih tenang gitu ya, atau lebih calm down gitu ya. Oke, lebih tenang gitu ya. Oke, di sini dia dahulu gitu ya. Dia tuh orang yang kurang setia kepada pasangannya, suka keluar masuk dalam hubungan ya, seperti yang aku katakan. Dia itu masih suka berpetualang gitu ya, berpetualang ke sana ke sini gitu ya, orangnya seperti itu. Dia suka mencari, sudah ada yang baik masih mencari yang terbaik lagi gitu ya, orangnya tidak pernah bisa sulit lah, kurang bersyukur lah, intinya seperti itu ya. Oke, dimana yang dia cari itu sebenarnya true love, cinta sejati, belahan jiwanya. Tapi terkadang karena dia terlalu berpetualang, jadinya dia bingung sendiri ketika sudah dihadapkan, dipertemukan dengan cinta sejatinya, dia pikir itu bukan gitu loh ya. Jadi ya inilah karena kebodohan ya, aku bilang nih kebodohan, karena dia itu masih demen gitu ya sama lari sana lari sini. Jadinya ketika dia sudah mencapai garis finish tuh masih aja lari gitu loh. Jadinya dia kehilangan belahan jiwanya. Mungkin belahan jiwa itu adalah kamu teman-teman ya. Jadinya dianya overthinking sekarang ya, mau kembali sama kamu, gengsinya besar. Wah, gimana itu ya. Terus di sini ada energi matahari ya. Dia tuh sebenarnya itu gimana ya, aku mau katakan, sebenarnya dia itu untuk mengakui bahwa kamu adalah orang spesial gitu ya. Kamu adalah seseorang yang ada di hati dan pikirannya. Namun dia tuh malu gitu loh kalau mau hubungi kamu lagi. Dia tuh orangnya gengsi, kalau hubungi kamu duluan nanti dia berpikir takut melukai harga dirinya. Orang ini penuh dengan harga diri yang tinggi, ego yang tinggi, semuanya tinggi gitu ya. Mungkin kamu sama dia saat ini ya juga diblokir komunikasinya, dia pasang tembok tinggi ya. Entahlah, sesuaikan saja ya. Oke, kita lihat dari tebaran kartu kedua. Bentar ya, aku tarik energinya dulu. Oke, siapa yang lagi overthinking dengan zodiak Virgo di bulan Juni tahun 2021? Siapa ya? Energinya seperti apa dia? Oke. Di sini dia sebenarnya tuh orang yang merindukan kasih ibu gitu ya. Dia merindukan sosok ibunya gitu. Jika ibunya telah meninggal, maka dia akan mencari pasangan yang mirip gitu ya, mirip dengan ibunya gitu. Aku lihat seperti itu. Mungkin kalian ini termasuk wanita gitu ya, terutama wanita sih yang memiliki sisi keibuan gitu ya. Makanya dia overthinkingnya sama kalian gitu ya. Mungkin kalian tuh penuh dengan kasih sayang, penuh dengan ketulusan, penuh dengan perhatian gitu ya. Sekarang dia nggak ada yang perhatikan loh, gimana itu. Oke ya, ini adalah kartu klarifikasi dari kartu pohon ya. Kalian memiliki ikatan yang kuat sehingga kalian tuh bisa bertelepati gitu ya, bisa berkomunikasi secara batin gitu ya. Mungkin dia dalam kondisi yang tidak membahagiakan gitu ya, dalam kondisi yang agak susah gitu ya. Dia itu perasaan dia bisa kamu rasakan gitu teman-teman ya di sini. Atau ketika kamu mendoakan dia juga bisa merasakan energi positifnya dari kamu ya, dari doa kamu. Dimana orang ini masih toksik gitu ya, masih toksik,
Aku bilang masih toksik karena apa? Karena egonya masih tinggi, harga dirinya masih tinggi, dia juga pasang tembok tinggi sama kamu ya. Untuk berkomunikasi lagi tuh dia takut gitu loh, takut melukai dirinya, melukai harga dirinya, melukai egonya gitu ya. Jadi semoga gitu ya, aku berharap ketika ada tower moment seperti ini gitu, dia bisa bertransformasi ya, menjadi pribadi yang jauh lebih baik, yang tidak toksik lagi. Mungkin ini adalah cara Tuhan membentuk dia di tengah kesulitan yang sedang dia hadapi, entahlah gitu ya. Oke, ini juga ada kartu Divine Masculine ya, untuk klarifikasi kartu pria ya. Di sini energi maskulinnya sangat tinggi gitu ya. Energi maskulin itu yang dominan ego sama prinsip sih. Dia harga dirinya juga tinggi di sini ya. Jadi itu maskulin banget gitu ya. Jadi dia tuh kurang memunculkan sisi feminimnya ya, karena di sini kita orang itu manusia, kita semua tanpa terkecuali gitu ya, punya dua sisi maskulin sama feminim. Orang ini terlalu mengeluarkan sisi maskulinnya, jadinya ya egois, jadinya ya terlalu percaya diri, tidak membutuhkan siapapun gitu ya. Sifat-sifat yang seperti itu kan nggak baik juga, jadi dia harus memunculkan sisi feminimnya gitu ya. Oke, dimana dia tuh suka overthinking sama kamu gitu ya, jadi sering memimpikan kamu loh teman-teman. Kamu nggak ngerasa ya kalau dia suka memimpikan kamu? Wah, karena kalian berdua ada ikatan kuat di sini ya, satu sama lain. Oke. Sebenarnya kalian tuh dia memimpikan kalian atau kalian yang bermimpi dia itu karena ada sesuatu hal yang belum selesai di antara kalian gitu ya. Mungkin dia mau mengutarakan sesuatu namun belum diutarakan, jadinya kebawa di mimpi gitu ya. Jadi ada pertukaran energi antara kalian dan seseorang ini gitu ya. Oke, kita lihat dari kartu selanjutnya. Di kartu ini ya, aku punya kartu baru. Ada dua kartu sih. Kartu ini monologi ya. Oke, aku suka kalau punya kartu banyak. Semoga bisa bertambah ya kartunya. Amin. Oke, tapi tidak semua kartu aku pakai gitu ya, karena cocok-cocokan kalau kartu itu ya. Enggak, kadang-kadang kalau kartunya enggak cocok energinya sama kita ya sulit untuk mendeskripsikannya gitu ya. Oke, kita lihat dulu siapa. Sebentar, ada yang keluar satu. Oh, dua sih. Kita shuffle lagi aja ya. Oke. Siapa yang lagi overthinking dengan zodiak Virgo di bulan Juni tahun 2021? Wow. Keluar semua, gimana ini? 3 saja ya. Wah, keluar dari sabar ya teman-temanku. Siapa yang lagi overthinking dengan zodiak Virgo di bulan Juni tahun 2021? Oke, 3 kartu aja ya. Dia itu ini kartu overthinking ya. Dia tuh suka memikirkan kamu gitu ya, kalau lagi sendiri, di saat dia sendiri terutama gitu ya, mau menjelang tidur, dia itu suka memikirkan kamu, gimana kabar kamu sekarang. Dia juga kepo gitu ya, sama dengan kamu mungkin juga kepo sama seseorang ini ya, karena kalian sudah tidak ada komunikasi ya.
Kartu selanjutnya, dia saat ini tidak fokus pada lawan jenis. Jadi kalau kamu masih ingin orang ini kembali, bisa gitu ya. Karena orang ini sekarang saat ini fokusnya ke karir ya, usaha dan karirnya dia. Pokoknya intinya dia fokusnya cari uang gitu ya, cari duit gitu ya. Oke. Di sini dia tuh merindukan pasangan, sangat merindukan pasangan. Mungkinkah kamu akan menjadi pasanganku lagi? Itu kata-katanya. Ayo dijawab di kolom komentar. Oke teman-teman Virgo, energinya energi mantan ini atau orang yang pernah kamu kenal. Cuma aku merasa di sini energinya 50% ya, 50% mantan kalian pernah menjalin hubungan, 50%-nya lagi TTM kalian gitu ya, pernah deket tapi belum sampai jadian gitu ya, terus dia menghilang gitu ya. Oke, kita lihat dari energi kartu selanjutnya. Ini kartu terakhir ya. Oke, dari monologi. Siapa yang lagi overthinking sama zodiak Virgo di bulan Juni tahun 2021? Siapa ya? Wow. Sebentar ya. Kartunya menghilang. Aduh. Oke. Siapa yang lagi overthinking sama zodiak Virgo di bulan Juni tahun 2021? Siapa ya? Oke. Ya, dia sekarang lebih spiritualitas ya, dia lebih banyak berdoa ya, meminta agar Tuhan berbelas kasih kepada dia, meringankan segala beban kehidupannya, diperlancar rezekinya. Jadi dia lebih spiritual di sini ya. Oke, dia mengharapkan sebuah keberuntungan di sini ya, datang dalam hidupnya. Awal Tuhan memberikan dia miracle ya, keajaiban yang bisa merubah kehidupannya yang melelahkan menjadi lebih ringan lah. Dan di sini ada energi dari Sagittarius ya. Oke, di sini juga dia sekali lagi lebih spiritualitas, kartunya sama dengan kartu bulan ini dan ada energi Pisces gitu ya. Dan yang keempat, dia lagi bukan menyembuhkan sih, dia dalam proses healing. Maksudnya healing itu mengubah energi dia yang negatif menjadi lebih positif ya. Jadi healing, jangan kalian ganggu, biarkan dia healing dulu ya, menyadari akan dosa-dosanya gitu ya, melakukan pertobatan. Kalau orang lagi bertobat, lagi ada dalam masa pertobatan, jangan diganggu ya, biarkan dia bisa kembali kepada Tuhannya gitu ya, bisa menyadari bahwa dia adalah makhluk yang lemah gitu ya, dan banyak berdosa gitu ya, banyak dosa gitu ya. Kita harus menyadari teman-teman bahwa kita itu hanya manusia yang lemah, yang masih banyak kekurangan gitu ya. Kita harus tidak boleh terlalu sombong atau tinggi hati ya, karena kita tuh masih ada Tuhan yang maha segalanya. Kita harus ingat itu. Makanya kita jangan menjadi orang yang toksik ya, karena kalau kita menebarkan energi toksik, maka energi itu akan kembali kepada kita dalam bentuk karma gitu ya, yang disebut karma gitu ya. Oke, dia saat ini sedang mengarahkan pandangannya, jadi mengubah cara pandangnya dari yang lama ke yang baru gitu, memperbarui diri lah gitu ya intinya. Oke, videonya ternyata 24 menit cukup lama ya, maaf loh ya. Semoga ini readingan kali ini bermanfaat untuk kalian ya. Salam bahagia teman-teman dari aku, bye bye.